menyusui. Apa yang sudah kita pelajari di hari kemarin tentang tata cara menyusui, nanti akan kita praktekkan di sini. Kemudian di penugasan yang kedua, nanti ada evaluasi kegiatan menyusui terkait dengan posisi yang tadi diajarkan oleh Ibu Yulaika. Jadi yang pertama nanti menilai kegiatan menyusui, itu dengan materi yang kemarin saya sampaikan di hari terakhir. Penjenengan siapkan lembar bantuan pengamatan menyusui. Sudah di-print semua, nggih, Ibu Bapak? Sudah. Oke. Namun sebelumnya mungkin kita bisa sekilas untuk kenalan dulu, nggih, Bapak Ibu. Bisa dimulai dari presensi 17 mungkin. Nama, nggih, monggo Ibu. Terima kasih Bu Siwi. Perkenalkan saya Nina. Saya dari Babak Semarang, Bu Siwi. Oh, nggih, Bu Nina, nggih. Bu dokter ini. Nggih, dokter. Nggih, nggih. Terima kasih Bu Nina. Monggo yang absen 18. Nggih. Perkenalkan saya Oki dari Puskesmas Gondosari, Kabupaten Pacitan. Oh, nggih, nama panggilan Bu Oki, nggih. Ya, Nggih, terima kasih Bu Oki, salam kenal. Selanjutnya, monggo. Perkenalkan, saya Raffi dari Puskesmas Ngerayun, Kabupaten Ponorogo. Jawa Timur, nggih, Bu Raffi. Nggih, salam kenal Bu Raffi. Selanjutnya, absen 20. Presensi 20. Iya, Sudah Bu, hadir? saya Bu. Oh, nggih, monggo. Hadir, ya, Bu. Nggih. Bu, Bu, mohon maaf, bisa diulang. Tadi Oh, sinyalnya nggih. sini. Nggih, kenalan saja, sekilas. Sekilas mawon, Bu. Oh, Namanya dari mana? Perkenalkan, Ibu, nama saya Mawati dari Puskesmas Jatipurno Wonogiri, Ibu. Oh, Wonogiri, Jawa Tengah, nggih. Nggih, salam kenal Bu Rahma. Selanjutnya absen 21. Perkenalkan Ibu, nama saya Riri Nur Aini dari Puskesmas Citakak, Kabupaten Brebes. Ya, Bu Ririn, salam kenal. Selanjutnya absen 22. Nggih, Ibu, perkenalkan nama saya Roni dari Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. Oh ya, Jawa Timur ya. Nggih. Nggih, terima kasih Pak Roni. Yang terakhir absen 23, monggo. Ibu dari Tepang, Bu. Nama saya Rosiana. Saya dari Puskesmas Pandak 1, Kabupaten Bandung. Bu Rosyah, Banyuwangi. Ya, Bapak Ibu, nanti seperti yang sudah saya sampaikan di depan, mungkin tadi ada yang sinyalnya masih hilang timbul, nggih, Bu Rahma, nggih. Jadi nanti saya ulang lagi, Bu Rahma. Kita akan belajar di sini terkait dengan evaluasi kegiatan menyusui yang kemarin sudah kita pelajari di sesi terakhir, di hari pertama. Jadi nanti saya akan share screen, ada gambar yang perlu penjenengan cermati dengan menuliskan pada lembar bantuan pengamatan menyusui. Nanti penjenengan nilai kira-kira dicentang ada di sebelah mana dari gambar tersebut. Bisa disiapkan lembar bantuan pengamatan menyusui dan pensilnya. Kemudian nanti silahkan dari Bapak Ibu relawan nggih yang bersedia untuk memberikan jawabannya atau mendiskusikan bisa mewakili salah satu atau karena gambarnya dua nanti bisa dua piai atau dua orang. Saya mulai dari sekarang nggih Ibu Bapak nggih. Sudah terlihat slide-nya? Ampun, Ibu. Oh iya, jadi penugasan di mata pelatihan inti yang kedua tentang menilai kegiatan menyusui. Ini terkait dengan lembar bantuan pengamatan menyusui yang kemarin sudah diinfo di grup, nggih. Bapak Ibu silakan disiapkan. Nanti penjenengan menilai gambarnya melalui gambar ini. Ini gambarnya yang pertama. Silakan diamati.
kemudian dicentang di lembar bantuan pengamatan menyusuinya. Kita kontrak waktu kira-kira berapa menit untuk bisa mengamati ini? Menit mungkin Bu, atau 10 menit. 10 menit, Bu Dokter, waktunya habis nanti. Oh, ada 5 menit. Ya, ya, kita 2 menit cukup, nggih? Oh, Hanya iya. melihat sekilas, nggih. Monggo, silakan. Sudah selesai, Bu Ibu? Ampun, oke. Monggo silahkan salah satu untuk memberikan pendapatnya. Bapak atau Ibu, monggo. Yang berkenan untuk memberikan pendapatnya, silakan. Coba Bu. Oh iya, monggo Bu Nina. Berdasarkan dari lembar bantuan pengamatan menyusui untuk foto ini, kita lihat yang pertama dari sisi ibu. Kalau dari hasil pengamatan, karena hanya foto ya, jadi secara umum sepertinya ibu tampak sehat. Kemudian posisi duduk sepertinya tidak nyaman, jadi ini saya centangnya di yang kanan karena dia tidak bersandar dan mungkin kalau posisi ini lama akan mudah capek. Kemudian ada tanda-tanda ikatan batin antara ibu dan bayi. Ini saya centang di kiri karena ibu dan bayi saling menatap dan sepertinya ada ikatan batin. Kemudian dari sisi bayi, kalau dari foto sih bayi terlihat sehat. Kemudian untuk rileks atau tenang atau rewel dan lain-lain ini sulit untuk dinilai, jadi tidak bisa saya isi. Kemudian bayi mencari puting ibu atau routing refleksnya ini juga sulit untuk dinilai karena hanya dari foto ya, tidak terlihat proses routing refleksnya. Kemudian yang ketiga terkait payudara ibu, ini karena yang kelihatan juga hanya sedikit ya dari foto ini. Jadi untuk secara umum sih sepertinya payudara terlihat sehat. Kemudian yang menopang payudara ini kami centang di yang sebelah kanan karena ibu posisi memegang payudaranya ini kurang tepat ya.
jarinya terlalu dekat dengan puting dan juga posisi memegangnya itu seperti gunting, tidak seperti huruf C. Ya. Jadi atau seho. kemungkinan berpotensi untuk menghambat saluran ASI-nya. Itu yang dari payudara. Kemudian untuk posisi bayi bayi ini posisinya sepertinya itu tidak, kepala dan badan tidak satu garis lurus, jadi badannya seperti agak telentang dan kepalanya menoleh miring ke kanan, sehingga kami centangnya di sebelah kanan ya. Bayi diperhatikan agak telentang dengan kepala berpaling menoleh ke arah payudara. Kemudian bayi juga tampak jauh dari pelukan ibu karena perut bayi itu tidak menempel dengan perut ibu. Kemudian bayi hanya ditopang di bagian kepala dan leher saja, jadi tidak ditopang dengan penuh ya, tidak ditopang dengan baik karena tangan kanan ibu itu terus memegangi payudara sehingga tidak menopang badan bayi. Kemudian untuk posisi mulut bayi ini sepertinya juga pelekatannya kurang baik. Kemudian untuk faktor yang keempat di pelekatan, ini tidak nampak bahwa areola atas lebih banyak terlihat ya. Jadi sepertinya mulut bayi ini tidak terbuka lebar, jadi hanya menyusu di puting saja. Kemudian bibir bayi ndower harusnya ini juga sepertinya tidak. Dan hidung bayi, dagu bayi harusnya menyentuh di payudara secara erat ya. Ini juga sepertinya tidak. Mungkin itu Bu Siwi, untuk proses menyusui agak sulit dinilai karena hanya dari foto. Terima kasih Bu Siwi. Terima kasih Bu Nina. Kira-kira dari Bu Nina tadi, adakah yang penjenengan berbeda atau mungkin pendapatnya semua sama, Ibu Bapak, terkait dengan kondisi umum Ibu? Silakan berpendapat, monggo. Mohon izin Bu, untuk yang Pak Roni. kondisi bayi itu apakah bisa dinilai sehat atau dinilai kurus nih? Karena kalau misalkan dilihat dari yang kakinya mungkin ada sedikit atrofi atau gimana ya. Mungkin ada pendapat lain, ini pandangan saya kayaknya bayinya terlihat kurus ya. Ya. Kira-kira dari teman-teman, Ibu Bapak sekalian, kita lihat bersama-sama nggih. Dari gambar ini melihatnya kita dari kondisi umum Ibu terlebih dahulu. Ibunya terlihat bagaimana? Sepakat dengan Bu Nina tadi? Ya, sehat Ibu. Sehat, Ibu. Ya sehat nggih. Nggih. Ibunya sehat ya, ibunya Ya. sehat. Ya. Kemudian tadi yang kedua, rileks atau nyaman atau tertekan? Tertekan. Kayak tertekan, tidak Tertekan, tidak nyaman, nyaman. tidak ada. Tidak nyaman karena tidak bersandar ya. Standar. Jadi karena ini gambar, memang penilaian kita itu subjektif. Betul. Jadi tidak bisa melihat secara detail. Berbeda nanti saat kita praktek langsung dengan klien atau pasien. Jadi ibunya terlihat sehat. Ini betul ya tadi, terlihat tertekan nggih. Sama nggih dengan Bu Nina nggih. Oke, terus yang kedua, bayinya terlihat sehat. Kalau di sini tadi Pak Roni mungkin karena foto nggih Pak, jadi mungkin fotonya kurang jelas atau mungkin kualitas gambarnya yang kurang jelas, jadi terlihat atrofi. Tapi pada dasarnya di sini bayinya sehat. Mungkin kalau bayi yang tidak sehat itu terkait dengan kondisinya, mungkin BBLR dan sebagainya itu lebih kecil dari ini. Jadi di sini terlihat sehat. Payudaranya atau ada lagi? Sepakat dengan Bu Nina tadi? Ya, Bu. Sama? Oke, sama Bu. Oke, sama. Bayinya rileks ya tadi ya. Payudaranya juga sehat. Ini menggunting sama nggih tadi Bu Nina sudah menyampaikan. Berarti centangnya ada di sebelah kiri
3, sebelah kanan 3 saat ini nggih. Ya. Terkait dengan posisi sama dengan Bu Nina, Nah, ini dibaringkan, Bu, terlentang kepala berpaling ke payudara. Kurang sejajar. kurang sejajar. Kalau kurang sejajar, kira-kira kemarin bisa apa Pak Roni? Bisa diposisikan, Ibu, lebih mendekatkan perut ke perutnya Ibu, kemudian menolehkan kepala tegak lurus, menghadap, bukan tegak lurus, tapi Menghadap, menghadap ke menghadap ibu. ke ibunya. Iya, jadi pelekatannya, nggih. Ya, Pelekatan itu yang erat itu seperti saat kita melihat cicak yang menempel di dinding. Jadi nemplek seperti itu, nggih. Kemudian kalau kepala dan tubuh bayinya tidak sejajar atau kepalanya berputar, muntir, nggih, Pak. Itu bisa apa kemarin bayinya? kesulitan menelan, Kesulitan menelan sehingga ketika disusui baru sebentar biasanya tidak lelah, mau. tidak mau. Iya, terus akhirnya bayinya nangis ya, Ya, nangis, betul. rewel dan sebagainya. Jadi ibunya berpikir bahwa itu kemungkinan bayinya tidak mau ditetei dan dia kemudian berhenti menyusu. Jadi ini kepala dan bayinya betul nggih tadi sepakat dengan Bu Nina. Bayinya tidak dipeluk erat nggih. Oh nggih Bapak Ibu, nanti silahkan penjenengan dibenahi nggih kalau tidak sama dengan ini karena nanti ini akan penugasan ini nanti akan dikumpulkan. Jadi silahkan untuk yang belum sama bisa disamakan. Untuk pelekatan nggih, pelekatan lebih banyak areola. Tadi sepakat nggih dengan Bu Nina. Ada yang berbeda? Sama, Bu, Oh, sama nggih. Berarti ada di sebelah mana centangnya? di kanan. Di kanan. Oke. Mulut Kanan. bayinya tidak. Mulutnya tidak mengalir. Iya. Dan itu ada hisapan ke dalam bibirnya. Oke. Mengatup ya, jadi tidak berputar keluar, tidak doer. Nah, Berarti ada di sebelah mana kanan. Proses menyusuinya, tidak bisa dinilai. ya. Aduh, Yang bisa dinilai kelihatan apa? ya cekung Yang pipi. bisa dinilai Betul, pipinya. pipinya. Kalau yang lain tidak bisa. Pipinya, Bu. Iya. Ya. Jadi dari gambar Pipinya 1, membulat ya. pipinya tadi cekung. Ini sebelah sini ada cekungnya. Nah, ini. Oh, cepet. Iya. Dari gambar ini silahkan disimpulkan. Sekarang kesimpulannya apa? Ada yang bisa menyampaikan, monggo. Izin mencoba nggih, Bu. Monggo Pak Roni. Terkait dengan hasil pengamatan dari proses menyusui ibu yang dilakukan pada gambar tersebut, didapatkan eh, pelekatan atau proses penyusuinya masih kurang tepat sehingga perlu dilakukan eh, pencotohan yang tepat sehingga nanti bayinya dapat mendapatkan ASI secara cukup dan maksimal. Oke, berarti Gitu. sebagian kesimpulan bisa diawali dari centangnya, Pak. Ya, Monggo. betul. Oke, Oh, centang. centang sebagian besar centang berada Ya, di posisi tanda. yang kanan, Ya, dan ini sebagian kemungkinan kesukaran Oke, sebagian besar tanda centang berada berada di di sebelah kanan, kanan. Ya, Oke. Sehingga jadi dapat disimpulkan kemungkinan seperti itu. ada Ada kesulitan kesulitan dalam dalam melakukan menyusui. menyusui. Nggih. Oke. Jadi meskipun centang di kanan itu hanya 1, itu kemarin kita sepakati bahwa itu ibunya perlu bantuan untuk menyusu. Jadi kesimpulannya itu adalah sebagian tanda centang berada di sebelah kanan. Jadi kemungkinan ada kesulitan menyusu. Sekarang terkait dengan pelekatannya. Pelekatannya bagaimana? Posisi dan pelekatannya kurang baik. Kemudian, kira-kira saran apa yang perlu diberikan ke ibu? Atau hal baik dulu? Dalam berbicara dengan ibu, kita berikan hal baiknya terlebih dahulu. Yang perlu dipuji apa? Bondingnya Bu sambil Bonding nyusui dan sambil kondisi. menatap bayi, nggak sambil main HP. Oh ya, jadi ibunya fokus menyusui, nggih. Fokus menyusui. Iya.
fokus menyusui itu hal yang baiknya. Ini nggih. Pelekatannya tadi sudah kita sebutkan, bayi tidak melekat dengan baik. Boleh ini dicatat, kalau penjenengan belum sama dengan ini, tanda positifnya ini. Hal positif yang perlu kita puji adalah ibu sudah mau menyusui bayinya. Karena sebagian ibu tidak mau menyusui bayinya. Berarti kan ini termasuk hal yang positif. Ini kunci dalam kita nanti konseling, tetap kita sampaikan PIS, uji, informasi, saran. Jadi kuncinya kita dalam memberikan konseling itu selalu diingat PIS, uji, informasi, saran. Dipuji dulu. Terus hal positif yang lain adalah bayinya tampak sehat. Oh bagus loh, bayinya ibu sehat. Itu. Tujuannya dipuji untuk apa? Untuk menaikkan rasa percaya diri ibu. Sarannya tadi dari Pak Roni menawarkan untuk duduk nyaman. Kira-kira kan tadi dari Bu Nina kan ngendiko bahwa ibunya belum bersandar. Jadi kita memberikan bantuan dengan menawarkan ibu untuk duduk nyaman. Dan ini yang Pak Roni tadi menawarkan untuk menopang seluruh payudara daripada menggunakan pegangan gunting. Pegangan gunting akan membuat, informasinya apa? Pegangan gunting akan membuat atau menghambat aliran ASI. Dalam kita memberikan saran, sebaiknya kita memberikan informasi terlebih dahulu. Jadi ketika kita sudah memuji, kita berikan informasi. Jika ibu memasukkan lebih banyak payudara ke dalam mulutnya, maka akan lebih mudah mendapatkan ASI. Ini, sekarang kita masuk di gambar yang kedua. Jadi penjenengan menggunakan lembar bantuan pengamatan menyusui yang kedua. Tiga menit cukup nggih untuk menilai. Monggo silakan dikerjakan.
Ini tampaknya sudah selesai ya, Ibu Bapak. Sampun nggih? Nggih, Bu, sampun. Nggih, monggo silakan. Dari Wonogiri mungkin mau mencoba. Monggo silahkan berpendapat. Atau yang lain boleh, monggo silahkan. Ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Bu Monggo. Siwi, Nggih, monggo Bu Rosya. Bu nyoba ya Bu ya. Nggih, monggo. Oke, dari pengamatan yang saya lakukan, Ibu, untuk gambar yang sudah ditampilkan, Ibu, nggih, untuk ekspresi Ibu tidak tampak ya Bu ya, apakah melihat Nggih. bayi atau tidak, tapi saya mencentang di sebelah kanan karena Ibu merasa tidak nyaman, saya rasa, karena itu berdempetan dengan ada orang di samping juga ya Bu ya, dan tidak senderan. Kalau secara pengamatan gitu, nggih. Ya. Itu, terus kemudian untuk tanda umum pada bayinya, nampaknya bayi terlihat kurus Ibu, karena di situ bagian apa nggih, dada ya, Ya. nggih, itu Tulang rusuk. tulang rusuknya terlihat atau nampak, jadi kayak seperti sakit Ibu. Terus kemudian untuk payudaranya, secara sepintas payudaranya terlihat sehat, namun eh cara megang puting, cara megang payudaranya memang belum tepat nih Bu, nggih. Itu, terus kemudian untuk posisi bayi, bayi dibaringkan terlentang dengan kepala berpaling ke payudara, jadi tidak nempel di badan ibu. Iya. Nggih, itu terus kemudian bayi tampak menggantung jauh dari pelukan ibu. Jadi cuma ditaruh mantan nggih Bu, tidak dipeluk istilahnya. Terus kemudian bayi hanya ditopang bagian leher dan kepala dan leher. Jadi bayi cuman ditopang gitu, tapi terus ditaruh di atas kaki dan kakinya sepertinya memang agak lebih tinggi ya Bu ya. Harusnya kan sejajar biar bayi juga nyaman. Itu terus kemudian untuk perlekatan mulut bayi tidak menganga lebar, jadi tampaknya seperti kayak menguncup gitu Bu, mencucu istilahnya kalau Iya. orang Jawa. Nggih. Nggih, itu terus kemudian bibir bayi eh, terhisap ke dalam, hidung bayi menempel ke payudara atau dagu tidak menyentuh. Jadi dagu bayi itu tidak menyentuh di bagian payudara ibu. Harusnya Iya. kan amubida ya Bu ya. Itu. Jadi untuk pelekatan berada di sebelah kanan, nggih. Terus kemudian untuk proses menyusuinya secara sepintas, pipi bayi cekung saat menyusu. Jadi karena mencucu, jadi akhirnya lebih cekung gitu Ibu. Matur Ya. nuwun. Terima kasih Bu Ada koreksi. Rosya. Nggih. Yang lain sama? Ada yang berbeda pendapatnya dengan Bu Rosya? Sama Bu. Sama. Nggih, kita amati bersama-sama nggih. Ini Bu. Jadi di gambar ini ibunya leres tadi dari Bu Rosya, kita tidak bisa melihat karena
tidak tampak wajah ibunya. Namun bisa dilihat bahwa ibunya tegang, tidak nyaman gitu. Jadi yang dicentang sebelah kanan. Kemudian untuk bayinya terlihat kurus. Tadi disampaikan bahwa terlihat tulang iganya, tulang rusuknya. Payudaranya, Darahnya payudaranya sehat karena tidak ada bengkak dan merah, nggih. Hanya ibunya meletakkan jarinya. Bagaimana itu, Bu, posisinya? Posisi terlalu gunting. dekat, Iya, Bu, kayak seperti gunting. iya menggunting. Dengan menggunting akan Menghambat kasih. aliran. Menghambat Yang betul bagaimana? She, hold. Apa? si Huruf huruf C. Oh. Ya, silakan bisa disamakan dengan ini di tempat penjenengan bagi yang belum sama. Yang ini yang posisi bayi sekarang. Posisinya tadi ini. Laras nggih, Bu Rosia. Kepalanya tidak sejajar Laras, karena Ibu. bayinya dibaringkan nggih, sama nggih. Pelekatan atau ada lagi dari posisi Menggantung jauh. menggantung bayi ya sama leres. menggantung nggak sih, Bu? Nggih. Iya, menggantung. Hanya ditopang. Kepala dan leher. Iya, tidak seluruh badan, nggih. Dan ini pelekatannya. Ini kan bayinya kecil, payudaranya besar. Untuk kondisi yang seperti ini tadi Besar. disampaikan Bu Yu, bisa kita mencoba atau menawarkan posisi yang lain. Yang posisi dengan bayi kecil tadi, Full atau cross Takut cradle. iya. Atau bisa juga ibunya dengan posisi yang setengah tiduran, terlentang setengah tiduran, itu bisa. duduk. Yang ini, mulut bayi tidak membuka lebar, bibirnya mengatup, hidungnya tidak menempel. Yang prosesnya, ini ya prosesnya. Jadi proses menyusui tidak selalu semua harus bisa dicentang. Jadi proses menyusui itu kita biasanya kalau melihat gambar itu hanya melihat pipi bayinya. Kalau dari yang menghisapnya itu kan harus melihat secara utuh pada saat dia memperagakan. Kesimpulannya bagaimana? Monggo disimpulkan dari gambar ini. Bagian besar tanda centang. Bu Sinten ini, Bu Ririn. Ibu, Iya, Bu Ririn. kesimpulannya sebagian besar tanda centang itu ada di sebelah kanan ya Bu ya. Jadi yang di sebelah kiri tadi hanya satu. Iya, Kemungkinan ada kesulitan dalam kemungkinan ada kesulitan dalam menyusui sehingga ya, membutuhkan sehingga bantuan membutuhkan kita sebagai konselor. konselor. Oke. Jadi penting sekali Bu Bapak untuk kita sebelum memberikan konseling, jadi tingkat keberhasilan seorang konselor nantinya salah satunya awalnya atau pondasi awalnya kita harus mengetahui permasalahan ibunya terlebih dahulu. Permasalahan menyusuinya terkait ibu dan bayi. Kalau kita salah dalam menganalisa, nantinya kita akan memberikan bantuannya juga kurang tepat. Jadi pelekatannya tadi bagaimana untuk pelekatan? Kesimpulannya sudah, terus pelekatannya, Bu Ririn, dilanjutkan bisa? Nggih? Pelekatannya kurang baik Bu. Iya, tidak melekat dengan baik. Tidak melekat Tanda dengan baik. positifnya, tanda positif yang bisa dipuji. Ibu sudah mau menyusui ibu sudah mau menyusui bayinya. Ya, ibu sudah mau menyusui bayinya. Payudaranya juga sehat, itu juga bisa dipuji. Jadi apa saja yang ada di dalam di ibu yang bisa kita lihat yang kira-kira itu memang baik, bisa kita sampaikan. Sarannya apa? Kalau kita melihat seorang ibu yang seperti itu, saran yang kita berikan apa? Sarannya yang pertama,
menawarkan posisi yang nyaman ya Bu ya. Jadi Mm-mm. ibunya diharapkan untuk bersandar Mm-mm. supaya tidak lelah atau capek. Terus untuk menawarkan menopang seluruh payudara. Jadi posisinya jangan menggunting. Ya, kalau posisi tadi sudah dijelaskan ya di depan posisinya menawarkan beberapa posisi untuk bayi yang kecil atau untuk payudara yang besar. Posisi pelekatannya ini posisi yang nyaman ya. Punggungnya bayi ditopang, menggendongnya tadi Menggendongnya lebih erat, erat, ya dekat lebih dengan dekat ibu. dengan ibu. Ini posisi silang tadi yang saya sampaikan ya. Jadi untuk bayi kecil bisa ditawarkan posisi silang. Tidak harus posisi menyusunya dengan duduk seperti gambar tadi ya. Ya, silahkan ditulis di lembar pengamatan menyusui penjenengan yang nantinya akan diupload di penugasan di 2 soal tadi, gambar 1 dan gambar 2. Oke, Ibu Bapak, ini setelah ini kita akan lanjutkan. Jadi untuk yang evaluasi kegiatan menyusui terkait dengan menilai gambar tadi sudah selesai. Kemudian kita akan lanjutkan untuk bermain peran. Bermain perannya kira-kira sinten nggih yang mau bersedia? Yang satu nanti menjadi konselor, satu menjadi ibu, dan yang lain nanti sebagai pengamat. Kita nanti akan diskusikan. Jadi penjenengan sebagai konselor, tadi yang perlu disiapkan apa? Lembar, cara mengatur. Cara bantu ibu Posisi mengatur posisi bayi. Nah, posisi bayi. iya. Jadi disiapkan itu sebagai konselor. Kemudian nanti kinten-kinten sinten ya yang bersedia menjadi konselor. Satu konselor, satu ibu, yang lainnya pengamat. Untuk yang menjadi pengamat nanti nyuwun tolong di off cam dulu ya. Jadi nanti biar kita bisa fokus melihat teman kita yang memberikan konseling. Penjenengan sebagai konselor menyiapkan lembar itu, kemudian apalagi yang perlu disiapkan? Breast model, sampun kagungan atau sudah membuat, dan bayi. Itu Bu Nina sudah punya nggih Bu nggih? Bayinya sudah nggih. Kalau Bapak Ibu yang lain ada yang sudah membuat sendiri? Bu Rafi atau Bu Rahma? Bu Rusya sudah nggih, tampaknya sudah siap Bu Rusya. Ya, Bu Rusya mau berperan sebagai apa ini Bu? Kalau boleh milih jadi ibunya dulu, Bu. Boleh, nanti semua berkesempatan untuk menjadi konselor juga. Jadi Oke, di siap. sini malah kita harus belajar banyak mumpung dikasih ruang. Oke. Ya, satunya, Saya monggo, nyontek Bu jadi konselornya. Cinten, Boleh Bu saya Nina? nyoba Boleh, tidak? monggo. Untuk yang lain berarti off cam dulu, nggih. Tapi belum terlalu hafal step-stepnya, enggak apa-apa ya, Bu Siwi ya? Iya, bisa Ya. nyontek tadi Bu, lembar Oh iya. penjenengan, lembar penjenengan. Baik. Jadi Yang kasusnya sama seperti peragaan yang tadi saya peragakan dengan Bu Yul. Jadi ibunya mengalami masalah, kemudian kita sebagai konselor, tadi apa yang kita berikan pada ibunya, ada beberapa langkah, nah step-stepnya seperti itu. Ngaten nggih, saya off cam, monggo yang lain juga bisa off cam selain yang bertugas ambil bagian di konselor dan juga sebagai pasien. breast modelnya itu dicantelke pakai apa Bu? Peniti ya? Peniti, pakai peniti.
Jadi ini pura-puranya nanti Bu Rosa ya, Bu Rosa datang Rosia, sebagai ibu gitu nggih. ya, Nggih. sebagai ibu. Oh iya iya iya. Iya. Bu Rahma bisa minta tolong untuk off cam dulu supaya nanti yang terlihat hanya yang memperagakan. Untuk yang tidak bertugas, yang lain sebagai pengamat, nggih. Bu Rahma, nggih. Bisa minta tolong off cam dulu, nggih, Bu. Oke, Bu. Nggih. Kita biar memperhatikan Bu Nina dan Bu Rosia yang mau memperagakan. Untuk Bu Nina mungkin agak kameranya agak anu nggih, Bu. Dicondongkan ke depan biar kelihatan. Ya, Oh iya iya, nggak kelihatan nah, ya nanti ya. nggih. Iya ya. Ya sudah tampak, monggo silakan. Mulai ya Bu ya. Ya, monggo bisa dimulai. Yang lain sebagai pengamat nanti akan kita mintai pendapatnya. Jadi tetap menyimak, nggih. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Dengan Bu siapa ini ya? Ibu Rosiana, Ibu. Oh, Bu Rosiana. Iya. Ini sama adik bayinya ya Bu ya, putranya ya. Iya. Iya, putra keberapa Bu? Putra pertama, Bu. Putra pertama. Namanya siapa ini? Dek siapa? Namanya Ica. Ica, Dek Ica. Ya. Kapan lahiran Bu Rosiana? 2 minggu yang lalu mungkin ya. 2 minggu yang lalu ya. Baik, ya perkenalkan saya Dr. Nina. Saya yang saat ini bertugas di sini ingin ngobrol-ngobrol ya dengan Bu Rosiana ya. Sejauh ini selama 2 minggu ini gimana Bu Rosiana proses menyusui Dek Ica? Iya, bayinya itu suka rewel ya, Dok. Hmm. Terus kadang tuh putingnya itu tuh suka sakit. Oh gitu, sejak dari awal menyusui atau Iya, bagaimana Ibu? iya. Dan produksinya tuh kok kayaknya tuh asinya keluar tuh nggak banyak ya, Dok ya. Oh gitu, jadi Bu Rosiana merasa khawatir ya Bu Rosi ya, kok bayinya rewel, kemudian ASINYA dirasa kurang banyak gitu ya Bu Rosiana tadi sampaikan ya. Iya, Baik, Dok. Bu Rosiana mungkin boleh Iya, kita melihat gimana kalau Bu Rosiana menyusui Dek Ica, mungkin bisa dipraktekkan Bu Rosi. iya. Ini, Bu. Ya, jadi seperti ini ya Dek Ica ya. Wah Dek Ica kayaknya lagi haus sekali ya ini ya. Eh, Iya. ya, ya Bu Rosiana ini sepertinya Dek Ica akan lebih nyaman menyusunya kalau Mhm. mulutnya Dek Ica ini bisa membuka lebih lebar dan melekat dengan baik pada payudara ya, dan itu nanti akan membuat puting payudara Bu Rosiana juga enggak sakit gitu. Boleh saya bantu untuk memposisikan dengan lebih baik Bu, supaya Dek Ica bisa lebih enak menyusunya dan puting ibu juga tidak sakit? Iya, boleh banget, Dokter. Baik, izin ini saya di sini juga ada boneka ya Bu ya. Nanti kita belajar bersama-sama ya gimana supaya menyusuinya jadi lebih nyaman ya Bu Ica ya. Baik Bu Ica, duduknya mungkin lebih enak Bu, ada sandaran atau mungkin ada bantal gitu yang enak taruh di punggung Bu, biar nggak pegel ya. Iya. Kadang ini ya Bu ya, malam-malam harus bangun ya, jadi Iya, Ibu. di bawahnya kalau misal mau dikasih bantal juga boleh, misalnya capek menyangga, boleh, pokoknya senyaman mungkin ya Bu ya. Nah, biar enak duduknya, kemudian kakinya juga
napak lantai nggih, kalau bisa jangan gantung, nanti ndak gampang gringgingen nggih, kesemutan. Jadi supaya sama-sama nyaman ibu dan bayinya ya. Nah, kemudian kita akan belajar cara menggendong bayinya ya Bu ya. Nah, Bu Rosi meskipun baru anak pertama udah pinter banget nih, kayaknya udah luwes ya gendong bayinya nggih. Nah, Bu, kita akan menggendong bayi itu usahakan antara kepala dan badan bayi itu lurus, Bu. Jadi dia menghadap ke dada kita. Jadi jangan bayinya telentang terus kepalanya noleh gitu. Nah, itu nanti kepalanya bayi jadi pegel dan dia susah untuk menelan. Jadi dia posisikan ya. Kita posisikan perut bayi ketemu sama perut ibu ya. Jadinya antara kepala dan badan bayi itu sejajar atau lurus. Oke. Nah, kemudian juga kita dekap dengan erat ya, kita dekap dengan erat. Kemudian semua atau seluruh badan bayi ini ditopang dengan baik. Jadi tidak hanya kepalanya aja, tapi juga sampai punggung. Dan naruhnya itu nyuwun sewu Bu Rosi, taruhnya agak di lengan bawah, tidak terlalu di siku, karena kalau di siku nanti keduren, bayinya nanti dingklok. Nah, taruh agak turun, jadi taruh kepala bayinya itu di lengan bawah kita. Lengan bawah agak turun ke Pak. Nah, jangan di siku, buatan di siku ya, supaya bayinya nanti enggak dongklak apa enggak dingklok gitu, nanti dia capek ya. Nah, kemudian wajah bayi itu kita hadapkan ke payudara ibu, kemudian hidung bayi itu hadap-hadapan sama puting susu ibu. Nah, monggo diskecake dulu gimana supaya puting kita itu berhadapan dengan hidung bayi. Jadi bukan dengan mulut, tapi dengan hidung. Nah, ini yang sering kali kita keliru, kita hadapkan langsung di mulut bayi. Jadi kita usahakan yang betul adalah di hidung bayi. Nah, kemudian kita akan posisikan menyangga payudara kita ya Bu ya. Untuk menyangga payudara, nyuwun sewu kita pakai kayak huruf C ya Bu ya. Nah, jadi 4 jari diputar. Nah, 4 jari yang di bawah, kemudian ibu jarinya itu di atas. Nah, seperti ini. Jadi tidak terlalu kecil juga huruf C-nya, karena nanti tidak bunteti saluran payudara ya. Kan di hitam-hitamnya ini Bu, di namanya areola ini ada banyak saluran payudara. Nah, kalau kita meganginya itu gini ya, atau apalagi gini, kayak posisi gunting, ini mencet saluran payudaranya jadi buntet, nanti aliran ASI-nya jadi nggak lancar karena kebuntetan jari kita. Nah, kita megangnya gini. Nah, seperti huruf C besar, seperti huruf C besar. Jadi 4 jari itu di bawah, kemudian jari jempolnya, ibu jari itu di atas payudara, dan tidak terlalu dekat dengan puting susu. Ya. Nah, sakit nggih Bu nggih? Nah, sampai dipegang. Nah, iya betul sekali. Nah, nggih, leres. Nah, kemudian kita akan memasukkan puting nih ke mulut Ica ya. Nah, itu caranya kita sentuhkan bibir atas. Jadi kan tadi posisinya di dekat hidung ya, di dekat hidung bayi itu. Nah, kita sentuhkan bibir bayi dengan puting kita, kemudian tunggu bayi sampai mangap lebar. Nah, mangap lebar. Begitu dia mangap lebar, langsung kita gerakkan cepat bayi masuk ke payudara kita. Gitu, jadi mboten diseselke ngoten, tapi sentuhkan di habis dari hidung ke bibir atas ya, nanti otomatis refleks bayi akan mangap membuka lebar. Nah, itu lalu kita segera masukkan ke mulut bayi. Jadi bayi itu jadi nggak mencucu cuma di putingnya saja, tapi benar-benar mangap lebar sehingga hitam-hitamnya ini bisa masuk banyak ya, banyak yang masuk, jadi ketutupan item-itemnya ini. Jadi cuma tinggal atasnya sedikit ini yang kelihatan. Coba dulu, monggo. Jadi disentuhkan ke bibir atas. Sentuhkan dulu di bibir atas. Mangap, langsung dimasukkan Masukkan ke ya.
ke payudara kita. Terus kalau sudah masuk, tangan kita udah nggak usah megang-megang payudara lagi, nggih, langsung aja kita buat menyangga bayi. Nah, posisikan yang enak, pokoknya duduknya semende, nggih, pokoknya yang nyantai, yang nyaman supaya nggak mudah capek. Gimana Bu rasanya? Dek Ica sudah mulai menghisap asinya atau belum? Iya Ibu, ini alhamdulillah kok agak ini ya, maksudnya beda kayak biasanya. Biasanya tuh minumnya tuh cuma sedikit dan rewel. Ini apa kedengar suara nelen. Glek-glek gitu ya. Oh iya, nggih. Terus itu kelihatan juga pipinya Dek Ica juga ngembung ya, ngembung jadi isi ASI. Jadi dia kayaknya emang udah haus banget, nggih. Nanti semakin terbiasa, nanti insya Allah akan semakin lancar, Bu. Kalau tadi kan kita masih bertahap ya, pelan-pelan. Tapi insya Allah nanti Bu Rosiana dan juga dibantu suami atau orang terdekat nanti semakin lama akan semakin luas, nggak usah mikir step-stepnya atau langkah-langkahnya, nanti lama-lama akan spontan, terbiasa. Baik, jadi sudah mulai agak nyaman ya, terasa lebih nyaman ya Bu Rosi ya untuk menyusunya. Jadi nanti usahakan diingat kembali langkah-langkah yang tadi seperti saya sampaikan. Kemudian rencana ke depan Bu Rosi, rencananya gimana nih untuk menyusui Dek Ica? Ya, mau tak sering-seringkan disusukan aja Ibu. Betul sekali Bu Rosi. Jadi meskipun anak pertama luar biasa ya Bu Rosi, pengetahuan tentang menyusuinya juga sudah keren ya. Jadi menyusu memang harus sesering mungkin, semau bayi, jadi nggak usah dijami, tapi pokoknya bayinya pengen nyusu, itu artinya memang bayi membutuhkan ASI kita. Baik Ibu, untuk kali ini mungkin itu yang bisa kita obrolkan di kesempatan ini. Nanti pada saat imunisasi mungkin ya, ini kan 2 minggu ya, nanti 2 minggu lagi insya Allah kita ketemu lagi pas di Ica imunisasi, nanti kita ngobrol lagi apakah masih ada kendala-kendala yang dihadapi Bu Rosi. Terima kasih Bu Rosi, terus semangat supaya di Ica tumbuh sehat dan pintar. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Mata suan Ibu nih. Ibu, Bapak sekalian, kita beri reaction dulu untuk Bu Rosia dan Bu Nina. Monggo bisa on cam lagi. Baik, Ibu Bapak sekalian. Tadi kita sudah melihat peragaan dari teman-teman kita, ya, dari Bu Nina dan Bu Rosia. Penjenengan yang tidak memperagakan tadi sudah menyimak sebagai pengamat. Nah, sekarang saya ingin mendengarkan dari penjenengan apa yang sudah penjenengan amati dari Bu Nina selaku konselor dan Bu Rosyana sebagai pengamat. Namun sebelumnya saya ingin meminta tanggapan dulu dari Bu Nina. Perasaan Bu Nina kira-kira bagaimana tadi ketika sudah mencoba menjadi seorang konselor? Monggo bisa disampaikan. Perasaannya apa ya Bu, deg-degan kali ya, karena untuk step-stepnya itu cukup panjang dan kalau nggak pakai lembar bantu sepertinya saya juga nggak hafal untuk saat ini. Kemudian kadang-kadang itu sulit untuk mencari kata-kata gitu Bu, maksudnya mencari apa tadi misalnya Bu Zul tadi kan menyampaikan misalnya PIS ya, berikan informasi gitu, uji berikan informasi. Nah, cara ngasih informasi itu kalimatnya gimana ya, itu tadi kadang-kadang saya itu karena bingung mau mencari kalimat. Itu aja sih Bu, deg-degan dan tegang. Tapi luar biasa loh, Bu Nina baru peragaan pertama sudah hebat. Ya, tadi dari Bu Nina sudah, dari Mbak Rosya mungkin, Bu Rosya, monggo. Nggih Ibu, kalau saya sebagai yang punya bayi nggih Bu, nggih, dengan cara komunikasi Bu Nino saja
yang welcome, saya sudah sangat Mm, senang. Itu merasa terus terbantu nggih. kemudian nggih terbantu, terus Iya. kemudian karena tadi kan keluhannya bayinya rewel dan sebagainya, ternyata dari penjelasan Bu Nina tentang posisi bayi itu dijelaskan secara detail dan saya sebagai ibu paham gitu. Terus kemudian tadi juga di akhir Ibu Nina memberikan pujian dan itu menjadi apa ya istilahnya kepercayaan diri saya jadi tambah sehingga saya menyampaikan ke Bu Nina kalau saya ingin sering menyusui bayi. Iya, Terima oke, kasih baik akhir. Bu Rusyana. Terima kasih untuk Bu Nina dan Bu Rusyana nggih, sekali lagi. Dan saya ingin minta pendapat dari Bapak Ibu yang tadi menjadi pengamat. Bisa mungkin dari Bu Ogi dulu. Monggo silakan Bu Ogi. Pengamatan penjenengan terkait konseling yang sudah dilakukan oleh Bu Nina. Monggo. Nggih. Menurut pengamatan saya, Bu Nina sebagai konselor menyusui dan Bu Rosyana sebagai ibu balita, Hmm. dalam praktek kali ini Bu Nina sudah cukup baik yang menyampaikan PIS tadi, pujian, informasi, dan saran kepada Ibu Rosyana. Sudah cukup informatif dan sepertinya juga bisa diterima dengan baik dengan Ibu Rosyana. Nah, dari pujian, informasi, dan saran yang sudah diberikan sama Bu Nina, tadi juga kita sudah mendengar sendiri dari Ibu Rosyana, itu bisa memotivasi Ibu Rosyana sendiri untuk bisa lebih sering menyusui, begitu. Iya. Terima kasih Bu Ogi. Mungkin berkaitan dengan lembar bantu dalam mengatur posisi bayinya, langkah-langkah yang sudah dilakukan Bu Nina sudah sesuai atau belum? Atau mungkin ada tanggapan? Ya, tadi Bu Nina juga sudah menyampaikan mengenai bagaimana cara memegang bayi dengan cara kepala dan badan bayi lurus, kemudian badan bayi dekat dengan badan ibu, kemudian menopang seluruh tubuh bayi dan wajah bayi menghadap payudara ibu. Semua informasi tersebut sudah disampaikan dengan baik sama Bu Nina. Dan Ibu Nina juga sudah menyampaikan untuk cara menyangga payudaranya dengan seperti huruf C. Kemudian juga sudah menyampaikan untuk melakukan pelekatan dengan baik. Oh iya, Nggih. berarti langkah-langkah dari Bu Nina sudah sesuai dengan Sudah, panduan cara ya. mengatur posisi bayi, nggih, Bu Ogi. Nggih. Terima kasih Bu Ogi. Minta pendapat satu lagi mungkin dari salah satu pengamat kita. Monggo yang bersedia. Bu Raffi mungkin? Bu Raffi atau Bu Ririn? Ibu, saya mencoba menjawab dari hasil pengamatan saya. Tadi Bu Dokter Nina sudah bagus sekali ya Bu ya dari mulai tahapan-tahapan menilai atau mengatur posisi bayi itu sudah terstruktur gitu dari awal. Jadi Bu Dokter Nina tadi memberi salam, terus menanyakan identitas ibu dengan bayinya, dan Bu Dokter juga sudah memperkenalkan diri, terus menanyakan juga bagaimana proses menyusuinya sehingga bisa dinilai oleh Bu Dokter atau oleh konselor. Setelah itu, Bu Dokter juga menjelaskan apa yang bisa dibantu dari kesulitan-kesulitan menyusui tadi. Di antaranya tadi Bu Dokter itu menjelaskan tentang posisi pelekatan, terus cara menyangga payudara ibu dengan baik, dan juga memastikan ibu itu merasa nyaman. Jadi Bu Dokter itu tadi sudah memastikan bahwa ibu itu sudah merasa nyaman
nyaman, dan duduk juga sudah posisi nyaman, itu sudah bersandar. Bu dokter juga tadi sudah menanyakan tentang respon ibu ya, dan menanyakan apa yang akan dilakukan ibu ke depannya setelah dilakukan konseling tentang menyusui tadi, dan sudah memuji ibu juga, memuji ibu bayi tadi. Ya, terima kasih Bu Ririn. Dari saya Tadi, sekian Bu. oh ya, jadwal temu kembali ya Bu Ririn ya. Jadi tadi dari dua pengamat kita sudah menyampaikan hal baik yang sudah dilakukan oleh Bu Ririn, Bu Nina. Sekarang saya ingin minta pendapatnya dari Bapak Ibu sekalian, dari pengamatan penjenengan. Jadi ketika kita mengamati teman kita atau menjadi seorang konselor, tentunya ada hal baik yang perlu kita tiru atau yang kita sukai dari teman kita, dan ada juga hal yang ingin kita tingkatkan. Nah, kira-kira dari yang sudah dilakukan Bu Nina, saya minta pendapat dari salah satu pengamat kita, mungkin yang perlu ditingkatkan apa, bisa disampaikan kepada teman-teman yang lain, monggo. Sinten yang mau memberikan pendapatnya? Kalau tadi penjenengan mengamati, semisal menemukan hal yang ingin atau yang menurut penjenengan, oh ini kurang begini atau bagaimana, itu termasuk hal yang perlu kita tingkatkan. Ada yang mau mencoba, silahkan. Untuk kita semua, untuk kedepannya sebagai konselor. Pak Roni kayaknya, ini Pak Roni kayaknya mikir-mikir gitu. Monggo Pak Roni. Oke, Bu, coba nih. Iya, monggo. Terkait dengan mungkin lebih apresiasi terkait dengan nilai-nilai yang apa cara penilaian, meskipun nanti kalau secara konselor kan langsung otomatis ya Bu ya. Kan di situ ada lembar penilaian terkait dengan bagaimana kondisi payudaranya dan sebagainya, kondisi umumnya sampai dengan proses menyusuinya. Nanti mungkin bisa ditambahkan apresiasi lah, apresiasi. Oh ya Ibu, terima kasih sudah. Kayaknya saya tadi kayaknya entah terlewat atau gimana, kayaknya ada yang kurang. Terima kasih sudah mau menyusui anaknya. Kemudian kondisi umum secara umum, kondisi ibu sudah sehat seperti itu Bu. Saya lebih ke apresiasi sih. Ya, itu berarti termasuk di apa Pak Roni? Di itu Bu, apa setelah pengenalan terus kemudian ada proses eh, penggalian informasi atau masalah, kemudian dari masalah itu kita penilaiannya itu Bu, penilaian kegiatan menyusuinya. Ya, mengapresiasi itu termasuk dalam hal hal yang baik ya, Ya, hal yang baik memuji. ya. Berarti Memuji. apresiasi itu kata kata lainnya adalah memuji, nggih. Ya, Ya, memuji. Jadi tadi disampaikan di awal, terima kasih nggih Pak Roni nggih. Disampaikan di awal di Buyul, di materinya Buyul, bahwa ketika kita berbicara dengan ibu, jangan lupakan PIS, uji, informasi, dan saran. Jadi Pak Roni tadi ingin menyampaikan bahwa tadi belum ada apresiasi, ngoten nggih Pak Roni nggih, terkait dengan lebihnya gitu Bu. pripun Pak Roni? Iya, iya betul. Nggih, Oke. nggih. Kira-kira kalau Pak Roni memberikan pendapat, nanti tadi belum memberikan apresiasi terkait menyusuinya, tentang ibu yang mau menyusui dan sebagainya. Kira-kira kalau Pak Roni menyampaikan seperti itu, Bu Nina turun nggak percaya dirinya? Atau merasa terhakimi nggak? Kalau saya gini Bu, bukan Nggih, bukan menghakimi ya Bu ya. nggih. Terima kasih Ibu sudah Heeh. mau menyusui. Iya. Kemudian dari beberapa yang sudah dari proses yang sudah Mm-mm. Ibu berikan, ternyata ada beberapa masalah yang Mm-mm. menyulitkan dalam proses menyusui. Seperti Iya. halnya proses Mm-mm. pelekatannya tidak Mm-mm. sesuai, kemudian eh, Mm-mm.
kondisi ibu tidak nyaman ketika Mm-mm. menyusui, kemudian seperti Mm-mm. itu. Apakah dari seperti itu mau dibantu untuk proses lebih baiknya ibu, dan dia langsung ditawarkan. Mungkin itu Oke. bahasa saya ibu. Mm-mm. Oke, tidak apa-apa. Kita kan belajar bareng-bareng ya Pak di sini ya. Yes. Nanti, kenapa kok saya tanyakan ini? Karena di pelatihan ini nanti kita ada mata pelatihan itu sampai 5. Di mata pelatihan yang terakhir tentang konseling, kita akan bicara ini. Jadi memang penjenengan kalau memang belum belajar ini, belum tahu ini wajar, karena kan itu nanti masih di sesi yang terakhir. Namun, saya ingin mencoba membiasakan. Jadi kita belajar sedikit demi sedikit ya Pak. Dari ketika kita menilai seorang teman kita menjadi konselor, kita sampaikan dulu hal yang baik yang sudah dilakukan tadi. PIS, puji informasi saran. Jadi yang sudah dilakukan Bu Nina, contohnya tadi sudah dipuji oleh Bu Ogi. Saya suka, kalau saya, tadi kan dari pengamat sudah, guys, sekarang dari saya. Saya suka dengan cara Bu Nina dalam memberikan konseling pada Ibu Rosya. Tadi Bu Nina sudah menggunakan bahasa yang sederhana, yang bisa dimengerti oleh Bu Rosya. Bu Nina juga sudah menjelaskan tahapan-tahapan tentang pengaturan posisi bayinya ketika Bu Rosya mengalami kesulitan dalam menyusui. Itu hal yang baik. Jadi kita puji. Kemudian ketika kita menemukan, misalnya dalam sebuah konseling, itu tadi belum memberikan apresiasi. Itu berarti kan hal yang ingin diperbaiki. Supaya kita tidak menurunkan kepercayaan diri konselor kita menyampaikannya bahwa itu termasuk hal yang ingin kita perbaiki bersama sebagai konselor. Jadi kalau tadi hal baiknya sudah saya jelaskan di awal, saya suka dengan Bu Nina, bla 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 bla. Untuk hal yang belum dilakukan Bu Nina, itu kita bisa menyampaikannya dengan kalimat yang berbeda. Jadi sebuah konseling itu memang bermain kata, nggih, salah satunya, nggih. Jadi hal yang perlu kita tingkatkan ke depan sebagai konselor, jadi disampaikan dulu, informasinya dulu. Jadi kalau memberikan apresiasi tadi, tujuannya Pak Roni untuk apa, Pak Roni? Pemberian apresiasi ya tetap sesuai, lebih ya meningkatkan semangatnya ibu. Ya, berarti Sama. hal yang perlu kita tingkatkan bersama sebagai konselor di kedepannya supaya kita nanti atau membuat seorang konselor itu percaya dirinya naik atau lebih pede atau ibunya merasa dia dihargai, alangkah baiknya kalau kita memberikan apresiasi pada ibu untuk hal-hal yang sudah dilakukan oleh ibu. Jadi hanya kita memberikan informasinya dulu. Informasi itu sebuah kalimat berita. Jadi kalau kita ingin memberikan masukan pada seseorang, kalau kita belum belajar konseling kan kita memberikan masukannya, tadi jenengan belum melakukan ini. Begitu. Nah, kalau dalam bahasa konseling, kenapa kok kita memberikan saran kok ibu belum melakukan ini? Kita berikan tujuannya di depan. Karena dengan memberikan ini bisa seperti ini. Jadi contoh kalimatnya tadi, supaya si ibu merasa dihargai dan ditingkatkan percaya dirinya, alangkah baiknya dalam sebuah konseling, seorang konselor memberikan apresiasi. Jadi itu masuk di PIS. Pujinya tadi sudah, informasinya sudah. Kenapa kok diberikan informasi itu untuk memberikan saran? Jadi kalau tadi belum dilakukan apresiasi, kata-katanya seperti itu, nggih. Jadi kita berikan informasi. Tujuan memberikan apresiasi adalah ini. Sarannya alangkah baiknya kalau nanti dalam memberikan konseling kita memberikan informasi itu sarannya. Jadi
apa yang belum dilakukan oleh konselor itu dimasukkan menjadi saran. Namun sebelum kita memberikan saran, kita memberikan informasi terlebih dahulu. Jadi maksudnya PIS itu seperti itu. Jadi puji, informasi, saran. Kemudian dalam memberikan konseling, nantinya kalau kita ketemu dengan klien, memang perlu kita menyiapkan alat peraga, nggih, termasuk brace model dan sebagainya. Namun, alangkah baiknya kalau itu hanya kita siapkan terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya ibunya nanti tidak merasa bahwa dia merasa disalahkan. Jadi ketika kita datang dengan posisi kita sudah megang bayi, kita sudah pakai breast model di dada kita, ibunya kan merasa, nggih, ini aku meh diapak nih, kok tiba-tiba saya belum ngomong apa-apa kan, seorang ibu kan datang, kita belum belum perkenalan, belum komunikasi apapun, namun kita sudah menyiapkan kok kayak apa yang saya lakukan itu salah dan sebagainya. Jadi itu kita siapkan alat bantunya termasuk lembar cara membantu ibu mengatur posisi itu boleh kita siapkan di sebelah kita, kemudian breast model, kemudian bayi itu disiapkan hanya nanti kalau memang perlu untuk diberikan bantuan, karena kita belum menilai dalam ibunya nanti bermasalah atau tidak. Kalau kira-kira ternyata ibunya tidak ada masalah, berarti kan kita tidak perlu untuk memberikan bantuannya. Jadi perlu kita hanya sharing saja. Jadi nanti ketika kita praktek dengan pasien, kan tidak sama nggih kasusnya antara pasien yang satu dengan yang lainnya. Jadi nanti untuk alat-alat peraga disiapkan di sebelah kita untuk saat kita memberikan bantuan, baru nanti ketika kita menemukan bahwa si ibu memang perlu bantuan, baru kita siapkan semuanya menghadap ke ibu seperti itu. Kira-kira ada yang perlu didiskusikan lagi? Kita masih ada waktu 10 menit. Kalau mau peragaan, mungkin waktunya kurang anu nggih nanti untuk evaluasinya. Izin bertanya, Iya, boleh? monggo, monggo Bu Nina. Berarti kalau kita sebagai konseling itu tidak Iya. dianjurkan untuk apa namanya memegang langsung ya ke bayinya. Maksudnya Iya, kadang kan iya. kita itu apa gemes ya, Refleks, ya, refleks. Iya, refleks terus nggih. apa pengen nyenggok ke apa Mm-mm. gitu enggak dianjurkan ya seperti ini. Nggih. Jadi itu dalam sebuah konseling kita memang membantu ibu itu menggunakan alat peraga, termasuk tidak hanya bayi, termasuk payudara. Kalau konselornya Pak Roni, kira-kira ibunya bagaimana kalau dipegang-pegang? Iya, iya, iya. Nah, seperti itu kan Bu. Mendapatkan ya. Jadi, iya, jadi untuk lebih menjaga, ya, Bu, lebih menjaga. Atau kalau memang nanti kita harus menyentuh, itu kita izin dulu dengan ibunya. Itu dalam keadaan terpaksa, ya. Kalau memang sudah betul-betul tidak bisa, baru kita izin. Bu, izin. Apakah boleh saya pegang bayinya? Seperti itu. Jadi nanti kita belajar di MPI 5 itu ada dalam sebuah konseling itu sentuhan yang wajar. Jadi menyentuh boleh, namun sentuhannya itu sentuhan yang wajar. Nanti kita pelajari di sesi yang terakhir gitu, nggih. Jadi kita memantapkan untuk yang teori di ASI-nya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, Namun satu lagi, monggo, nggih, monggo Bu satu Nina. lagi tadi sepertinya saya itu banyak menggunakan kata jangan, Bu. Jadi misalnya Nggih. jangan telentang, kepalanya noleh misalnya, atau jangan begini megangnya gitu-gitu. Iya. Sebenarnya Nggih. ini nggak dianjurkan ya, banyak Nggih. menggunakan kata jangan ya. Nggih, kata jangan itu termasuk kata apa, Bu Nina? Kata apa? Kalimat negatif, kalimat Iya, larangan. Iya. kalimat larangan atau kalimat yang Oh, menghakimi. menghakimi. Iya, jadi kalau dalam sebuah konseling itu nanti kita memang dianjurkannya memberikan satu saran atau dua saran, bukan perintah atau bukan larangan. Jadi kalau jangan atau memerintah itu juga tidak dianjurkan. Jadi kalau ibu sebaiknya menyusuinya sehari 8 kali. Nah, itu ibu menyusuinya dengan posisi duduk. Jadi yang menentukan posisinya adalah si ibu. Jadi kita hanya memberikan informasi,
kemudian memberikan saran, keputusannya nanti di ibu sendiri yang memutuskan. Begitu. Oke. Ya, Bu. Terima kasih. Ya, Oke. karena kadang-kadang Oke. belum terbiasa ya, jadi kadang-kadang masih pakai kalimat larangan Oke, gitu. kita Bisa belajar lagi. pelan-pelan, Bu. Oke. Ya, terima kasih. Ya, ada lagi mungkin Bapak Ibu? Kita masih ada waktu setelah peragaan ini. Masih ada waktu mumpung bisa sharing. Jadi dalam tadi nggih Bu, untuk cara mengatur posisi bayinya, itu langkah-langkahnya panjenengan tidak harus sama persis dengan apa yang tertera di lembar panduan. Yang perlu digarisbawahi hanya yang pertama ketika kita bertemu dengan ibu, kita setelah perkenalan, kita menilai dulu. Menilai dulu bagaimana proses menyusui ibu. Setelah ternyata ada masalah di proses menilainya, nanti baru kita akan bersiap untuk memberikan sebuah konseling. Nah, ketika kita akan bersiap memberikan sebuah konseling, tentunya kita membutuhkan beberapa hal. Yang pertama tadi alat bantu dan sebagainya. Namun tidak kalah penting bahwa kita harus memposisikan ibunya nyaman terlebih dahulu. Setelah ibunya nyaman, itu baru kita memulai memberikan konseling. Yang dibutuhkan dalam mengatur posisi bayinya itu hanya 3, Bu. Yang pertama, 4 butir kunci dalam memegang bayi. Yang kedua, menyangga payudaranya bagaimana. Yang ketiga, membantu bayi melekat. Jadi hanya itu. Mungkin jenengan nanti bisa membuat jembatan keledainya sendiri ya. Poin-poinnya itu memegang bayi, kemudian menyangga payudara, setelah bayinya dipegang, setelah payudaranya disangga, yang terakhir adalah membantu melekatkan. Jadi yang kita sampaikan hanya 3 itu. Nanti kalau sudah bertemu langsung dengan klien, dengan pasien, insya Allah jenengan nanti sudah tidak perlu membuat apa namanya menggunakan alat bantu atau menggunakan lembar bantuan lagi karena kan ketika kita sudah melihat pasien jadi kita lebih tahu oh ya setelah saya itu mengajari ibu memegang bayinya setelah bayinya dipegang terus diapakan setelah bayi berarti payudara setelah bayi sudah payudara sudah berarti yang terakhir adalah tinggal melekatkan kalau untuk memegang bayi ada 4 butir kunci. Apa tadi, Bu? 4 butir kunci. Masih ingat kan? Kepala dan badan bayi dalam satu garis lurus. Mungkin Garis nanti, lurus, Bu. nggih, saat memperagakan dengan pasien, nggih, itu kadang kan pasiennya, ini bayi saya kok enggak mau, Bu, menyusui. Dia dari awal, kadang kita ketemu dengan klien, nggih, dari awal mau disusui itu enggak mau menolak. Jadi dia muter-muter gitu kepalanya dan sebagainya. Atau mungkin baru disusui sebentar kemudian dilepas. Nah, kalau jenengan melihat kira-kira kepalanya tidak sejajar, berarti penjenengan bisa menyampaikan dengan kemarin yang sudah saya sampaikan. Bisa, Bu, minta tolong Ibu menolehkan kepalanya sebelah kanan, coba Ibu menelan ludahnya. Nanti ibunya bagaimana? Kalau seperti itu kan rasanya oh ya berarti bayiku nek misalnya agak terpuntir kepalanya atau tidak sejajar, rasanya juga seperti ini sehingga dia tidak mau menyusui baru sebentar langsung dilepas. Kadang-kadang ibu berpikir bahwa ASINYA yang tidak enak atau bayinya yang tidak mau disusui. Padahal sebenarnya karena posisinya tidak nyaman. Sehingga kalau terpuntir itu kalau lama-lama kan ya pegel ya Bu. Kepala kita kalau misalkan minum dengan posisi yang tidak lurus lehernya juga akan merasa pegel. Mungkin bayi juga seperti itu, namun kita sebagai yang orang tuanya tidak menanggapi isyarat yang diberikan oleh bayi. Ada lagi, monggo silakan, mumpung ada forum diskusi. Masih ada Ini waktu. mohon izin Nggih, monggo Pak konfirmasi Roni. ulang, nggih. Nggih. Berarti untuk membantu mengatur posisi posisi bayinya itu Iya. kita pertama-tama memberikan ya perkenalan, Mhm. salam, kemudian Iya. langsung menilai tadi ya Bu ya. Menilai, Jadi nggih. konsep penilaian yang dijelaskan Bu Siwi itu langsung Iya. terangkum ya.
Meskipun Nggih. kita perlu pakai alat bantu penilaian juga apa enggak, Bu? Apa langsung kita pengamatan secara langsung dan menyimpulkan atau bagaimana? Nggih, kalau dalam nanti ketemu dengan klien, kita kan waktunya sangat cepat, nggih, Pak, itu nggih. Jadi Hmm. ketika kita bertemu dengan ibu, kita memberikan salam, kan kita menanyakan menyusuinya. Setelah menanyakan menyusuinya, misalkan ibunya merasa, oh saya baik-baik saja, berarti kan kita perlu melihat bagaimana menyusuinya, dicek ulang, di cross check apakah betul yang disampaikan ibu. Kalau ternyata tidak ada masalah, kan berarti kita tidak perlu memberikan bantuan. Mungkin kita berdiskusi dengan permasalahan yang lain. Lembar bantuan itu sekilas saja boleh untuk kita lakukan ketika kita melihat ibu dalam menyusui, mungkin keadaan ibu dan sebagainya kan sudah bisa dilihat. Jenengan dengan lembar bantuan pengamatan menyusui, poinnya adalah ketika menemukan salah satu tanda ada di sebelah kanan, berarti dia butuh bantuan. Jadi tidak perlu semuanya. Kalau memang tanda sebelah kanan itu ternyata tidak penjenengan temukan, berarti ibunya tidak ada masalah. Jadi melihat sekilas dengan lembar bantuan pengamatan menyusui, kalau jenengan dari poin itu ada yang kurang pas, itu dicentang satu misalkan, berarti dia butuh bantuan menyusui, langsung kita melihat ibu di mana prosesnya dia menyusui. Kita menilai. Setelah menilai, baru nanti kita menemukan kan dengan masalahnya tadi apa. Nah, itu kita akan memberikan bantuan di situ. Caranya dengan yang pertama memposisikan ibu nyaman dulu, baru 3 langkah tadi. Jadi yang pertama bayinya dulu, terus payudaranya, baru setelah itu dilekatkan. Gitu. Jadi hanya 3 poin itu. Ada lagi mungkin? Sudah selesai nih. Kalau sudah tidak ada, berarti saya tutup nggih, nanti kita kembali ke kelas besar. Terima kasih Bu Bapak sekalian di kelompok 3. Nanti ada hadiah nggak sih Pak Roni? ASI, kalau di kami ASI, yes. Susu formula, no. Begitu. Jadi kalau saya mengatakan ASI, jenengan jawabnya yes. Atau Pak Roni punya hadiah, monggo. Nggak ada. Belum hafal, Bu. Yel-yel kelas, Bu, Oh adanya. iya, kelas. nggih. Ya, Iya. kelas. Gimana? Mau dicoba lagi? Ya, Apa silakan, gimana? monggo. Bentar, buka kepean dulu. Oke, monggo. Gimana? Sudah siap? Yang menyusui bayi wajib susu Wajib. formula, Oh, jangan iya. ya. Masih Jangan ya, eksklusif. Dik ya. Siap. Laksanakan. Siap, laksanakan. Yes, yes, yes. Ampun? Oke. Ya. Yuk, mari kita semangatkan diri untuk hari ini. Menyusui bayi wajib. Susu Wajib. formula, jangan ya. Jangan ya. Masih Ya. eksklusif, siap Siap, laksanakan. laksanakan. Yes, 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 yes. yes. Ya, mantap. Nggih. Mungkin nanti kalau ini breakout room-nya akan berlanjut sampai besok, untuk kelompok 3 bisa dicoba untuk membuat yaya sendiri, Pak, untuk kelompok 3. Khusus ya, Bu ya. Khusus yang kelompok 3. Ya, Karena coba nanti kan nanti. kita masih ada pelatihan yang breakout room lagi kelompoknya. Oke, bisa dicoba, Bu. Ya. Nanti dilanjutkan dengan WA. Satu kelompok. Ya, ngaten dari saya. Terima kasih sudah membersamai penjenengan semua. Semoga nanti tetap diberikan kemudahan sampai akhir, nggih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu wabarakatuh. Sri. Bu Sivi.